Baik, terima kasih. Saya akan mulai dengan pantun ini untuk Mas Dodi ya. Pergi ke pasar memakai sepeda untuk membeli sayur dan lada. Kepada moderator yang membawa acara, terima kasih atas waktunya. Baik, presentasi hari ini sesuai dengan undangan, yaitu tentang evaluasi capaian kepesertaan, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan untuk program JKN di Provinsi Bengkulu. Sebelum saya memperkenalkan diri, satu pantun lagi pembuka ini ya. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan di daerah kami. Assalamualaikum untuk semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, sebelumnya mungkin sebagian teman-teman yang ikut di sini sudah ada yang kenal, dan juga sahabat-sahabat saya baik di kampus Universitas Daya Hasan maupun Terima Diri Sakti dan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Jadi kenapa saya mempresentasikan hari ini mungkin jadi pertanyaan, karena kita terlibat dalam tim penelitian di PKMPK Universitas Gadjah Mada sudah masuk ke tahun ketiga ini, dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dan mungkin ini nanti saya akan menyajikan ada beberapa data yang mungkin nanti ada perbedaan dengan yang ditampilkan oleh pihak Dinas Kesehatan. Karena penelitian kita ini, pengambilan datanya terakhir itu ada di bulan Desember dan juga update kemarin di tanggal 30 Juni. Baik, sebagai pengantar awal, Provinsi Bengkulu itu ada 10 kabupaten kota. Dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, ada 5 kabupaten kota yang termasuk daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, dan Seluma. Ini di tahun 2018 ya. Yang kedua, fakta yang berikutnya dari BPS di 2019, itu Provinsi Bengkulu termasuk daerah termiskin kedua di Pulau Sumatera. Nah, secara umum, Provinsi Bengkulu itu belum tercapai UHC atau Universal Health Coverage pada tahun 2019, akan tetapi pada waktu pengambilan data di akhir tahun 2019, Bengkulu Selatan hampir mencapai sebenarnya, atau sudah tercapai UHC, yaitu di angka 96%. Tetapi setelah kami cek kembali, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi per 30 Juni 2020, angka tersebut di posisi 88. Ini nanti mungkin menarik untuk digali, kenapa sampai turun persentasenya. Berikut cakupan kepesertaan di Provinsi Bengkulu, kalau kita lihat dari data DJSN itu 78,50%. Tapi per 30 itu 1 Desember, data dari Dinas Kesehatan itu sudah 80%-an lebih. Dari total penduduk 2.003.233. Nah, kalau kita lihat fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi Bengkulu, itu puskesmas ada 89 puskesmas yang sudah terakreditasi dari total 179. Kami masih dapatkan data ini di tahun 2018, mungkin nanti bisa diupdate dari Dinas Kesehatan. Dan dari 23 rumah sakit itu baru 21 rumah sakit yang terakreditasi oleh KAS pada tahun atau per Maret 2020, itu data yang kami dapatkan. Berikut dalam penelitian ini nanti kita akan melihat dari indikator peta sasaran JKN dari 8 peta, yang mana nanti terdiri dari 3 kategori besar, yaitu dari aspek tata kelola, mutu pelayanan, dan equity. Baik, pertama mungkin kita akan langsung saja masuk kepada aspek yang pertama, yaitu aspek tata kelola. Apa sebenarnya yang ingin kita lihat di sini? Kita ingin melihat dari 3 hal penelitian ini dengan menggunakan relation evaluation. Pertama dari akses data kepesertaan, seperti apa nanti gambarnya. Yang kedua dari akses data pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga bagaimana kebijakan atau regulasi yang terkait dengan jaminan kesehatan. Baik, tujuan kita mengkaji ini sebenarnya ada 3 hal poin penting. Pertama, kita ingin mencocokkan antara peta sasaran JKN di posisi 1, 5, dan 8 ya, dari 8 peta jalan JKN. Yang kedua, kita mau melihat bagaimana sebenarnya koordinasi dan kesesuaian data PBI, khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu, antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan pihak BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir nanti kita pengen melihat juga bagaimana transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan program JKN yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Kalau kita lihat dari aspek regulasinya, itu di Undang-Undang Nomor
40 tentang SJSN, pada pasal 4 itu sudah ada hal yang mendasar. Jaminan sosial kepesertaan itu bersifat wajib. Artinya semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali harus menjadi anggota JKN atau BPJS ya. Dan di Undang-Undang Nomor 24 sendiri tentang BPJS tahun 2011 pada pasal 14 itu setiap orang termasuk orang asing juga yang berada di Indonesia paling singkat itu 6 bulan itu wajib juga untuk menjadi atau mendaftarkan kepesertaannya. Juga di Perpres 82 tahun 2018 juga ditegaskan kembali juga di pasal 12 dan pasal 102 ya. Kalau kita lihat indikator dari SJSN indikator untuk bisa mencapai SJSN tidak harus 100% sebenarnya. Itu ada di angka posisi di 95% ke atas. Oke, kita coba lihat bagaimana gambaran di Provinsi Bengkulu, khususnya di akses data kepesertaan. Jadi Kota Bengkulu itu adalah yang terbanyak keanggotaannya dan yang paling sedikit itu ada di satu kabupaten, Kabupaten Pemekaran, yaitu Kabupaten Lebong. Ini juga terkait dengan jumlah penduduk. Kalau kita lihat juga dari segmen PBI APBN, maka Bengkulu itu termasuk yang tertinggi ya, terbanyak dari segmen-segmen kepesertaan yang lain. Berikut juga kalau kita lihat ini total kepesertaan JKN di akhir kami pengumpulan data di tahun 2019, mungkin nanti akan berbeda datanya pada posisi di 30 Juni, itu Provinsi Bengkulu baru 75,91%. Ini berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber kita dari Dinas Kesehatan pada waktu itu. Berikut kalau kita lihat di per 30 Juni angkanya sudah meningkat, itu di angka 80% dari total penduduk Provinsi Bengkulu 2 jutaan ya. Berikut kalau kita lihat juga ada hal yang menarik di sini di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu sudah menyediakan kuota sebanyak 23.000 jiwa, khususnya untuk penduduk yang segmen PBPU. Artinya mereka yang tidak mampu membayar iuran BPJS itu akan dibantu dari pihak atau dari Jamkesprop Provinsi Bengkulu. Dan saat ini berdasarkan hasil interview kami dengan pihak Dinas Kesehatan dan juga BPJS, itu masih ada data yang diverifikasi karena kesesuaian data di angka 7.422 jiwa, sedang dalam proses. Berikut data kepesertaan JKN, kalau kita lihat di tahun 2019, ini ada perbedaan dibanding dengan data di semester 1 pada tahun 2020. Mungkin nanti dari Dinas Kesehatan akan lebih mematangkan kembali data ini. Kita dapatkan sumbernya dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Ini seiring juga dengan ada penambahan jumlah penduduk atau migrasi yang sebelumnya 2.1578.000, ini 2.003.233. Kalau kita lihat lagi dari data kemiskinan khususnya yang PBI di Provinsi Bengkulu, ini sebenarnya masih tanggung jawab dari OPD Dinas Sosial dan Kependudukan Catatan Sipil. Makanya di sini kalau kita lihat ada hal yang masih belum terintegrasi antara data dari Dukcapil, data dari Dinas Sosial dan juga data yang kepesertaan dari BPJS sendiri. Ini masih mungkin kelemahan yang perlu kita tingkatkan ke depan dalam hal sinkronisasi dan integrasi datanya. Baik, ini kita akan coba lihat 6 daerah saja ya gambaran, karena data terakhir yang kami dapat per 30 Juni ini dari BPJS cabang yang ada di Kota Bengkulu. Karena ada 2 cabang, satu di Curup kalau nggak salah ya, Rejang Lebong. Ini kalau kita lihat dari tabel di sini, grafik di sini ya, ternyata yang paling banyak itu adalah di daerah Kota Bengkulu, kalau dari segi aspek kepesertaan. Kalau secara total nih data dari BPJS itu sudah 85,05%. Artinya kalau ada perbedaan dari Dinas Kesehatan tadi 80%-an ya. Di BPJS sudah 85,5. Tapi ini masih menggambarkan di 6 kabupaten kota ya. Berikut di Kaur, kalau kita lihat juga paling banyak itu pesertanya adalah PBI APBN juga. Juga berikut di Kota Bengkulu. Nah, Kota Bengkulu ini hal yang menarik. Dia agak berbeda mungkin karena di Kota Bengkulu rata-rata masyarakatnya adalah pekerja yang sudah mantap ASN, ABRI, TNI, maka di sini agak berbeda dari kabupaten-kabupaten yang lain. Kepesertaannya lebih kepada PPU ya.
Berikut di segmen di Bengkulu Selatan ini masih juga menempati urutan pertama itu untuk khusus PBI APBN, dilanjutkan dengan PBI APBD. Seluma juga sama, di PBI APBN baru PBPU pada urutan yang kedua, dan di Kabupaten Mukomuko itu masih mendominasi juga PBI APBN dan PPU. Baik, kalau kita lihat apa sebenarnya kendala dalam hal pencapaian UHC ini, ada dua hal kendala yang bisa kita lihat. Pertama, minimnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah ini untuk iuran penduduk yang didaftarkan sebagai peserta JKN. Dan yang kedua, ini kesadaran dari masyarakat yang masih rendah, di mana mereka itu mendaftar apabila mereka sudah terdesak. Jadi kalau belum terdesak, belum daftar. Nah, bagaimana tindak lanjut hal ini? Sebenarnya regulasi sudah ada dari Kementerian Dalam Negeri, mungkin juga ada beberapa peraturan-peraturan, ini saya cepat saja ya, yang mengatur bagaimana sebenarnya peran pemerintah daerah dalam hal penyusunan penganggaran dan perencanaan. Maka di sini yang terpenting adalah bagaimana pemanfaatan data JKN atau data BPJS kepesertaan ini bisa dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran kesehatan khususnya di Provinsi Bengkulu. Kalau kita lihat dari akses data, penyelenggaraan JKN di Provinsi Bengkulu itu masih belum baik. Boleh dikatakan kesimpulan kami dari peneliti, itu masih belum baik karena kita lihat di sini ada perbedaan dalam hal data yang baik yang disajikan oleh Dinas Kesehatan sendiri, pihak BPJS maupun DJSN yang BPJS pusat juga, dan juga yang kami dapatkan langsung dari narasumbernya. Berikut kebijakan Jamkesprop ini sudah dilaksanakan dan ini menunjukkan kalau komitmen pemerintah provinsi dalam hal JKN itu cukup tinggi, di mana segmen PBPU atau peserta mandiri yang kelas 3 itu sudah dibantu dari dana Jamkesprop. Berikut, kalau kita lihat juga dari kepesertaan, ini seiring juga dengan kondisi yang ada di Bengkulu yang nomor 2 termiskin di Sumatera, ini ternyata masih memang mendominasi adalah kepesertaan dari PBI APBN. Nah, kalau kita lihat selama ini pemerintah Provinsi Bengkulu ataupun pihak BPJS Kesehatan itu masih fokus pada aspek kepesertaan. Jadi belum berkoordinasi untuk memenuhi bagaimana ada aspek lain atau dimensi lain yang bisa kita capai dalam rangka mewujudkan UHC di tahun 2020. Dan mungkin nanti bisa kita dengarkan dari pihak Dinas Kesehatan. Berikut kebijakan kompensasi amanat dari pasal 23 ayat 3 Undang-Undang SJSN itu sebagai bentuk pemerataan pelayanan kesehatan sampai saat ini belum dilaksanakan ya secara optimal di Provinsi Bengkulu. Contohnya ini kalau kita lihat pada kebijakan rujukan online, di mana pelibatan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini masih belum membawa dampak yang positif terhadap pemenuhan hak-hak publik. Jadi kita masih menemukan adanya tanggapan dari rumah sakit A ke rumah sakit B dalam hal rujukan. Dan juga rujukan-rujukan yang masih bisa diatasi kasusnya dari kode ICD-10 khususnya untuk misalnya demam berdarah itu cukup di FKTP tapi tetap dilakukan rujukan di rumah sakit provinsi. Itu kita temukan juga data seperti itu. Berikut partisipasi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam program JKN itu sudah baik. Jadi tidak hanya membayar pada segmen PBPU, tapi peserta mandiri kelas 3 yang menunggak bayar juga diberikan bantuan. Khususnya misalnya di Bengkulu Selatan itu mereka yang dirujuk di rumah sakit provinsi itu mereka memberikan bantuan dalam program Jamkesda-nya yaitu untuk bantuan akomodasi untuk proses perawatan yang lebih baik. Berikut dari segi keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet di Provinsi Bengkulu itu masih dirasakan khususnya di daerah-daerah yang memang jauh dari kabupaten atau ibu kota kabupaten, dan memang internetnya di Provinsi Bengkulu ini masih belum begitu baik mungkin dibanding di daerah Jawa dan sekitarnya. Baik, terkait dengan regulasi, ini ada beberapa regulasi-regulasi yang belum mungkin digarap mungkin karena kondisi yang ada. Pertama itu pihak BPJS meminta kalau ada peraturan gubernur tentang universal health coverage. Nah, ini belum ada sampai hari ini, mungkin nanti bisa diklarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan apakah memang masih dalam proses. Berikut juga sudah ada Perda nomor 7 tahun 2012 itu tentang sistem jaminan kesehatan daerah. Ada juga Peraturan Gubernur Bengkulu itu nomor 30 tahun 2015 tentang pelaksanaan sistem rujukan.
walaupun sampai saat ini masih ada kendala dalam hal proses implementasinya. Berikut juga ada peraturan Bupati dari Bupati Bengkulu Selatan tentang jaminan kesehatan daerahnya. Juga ada peraturan Bupati nomor 40 dari Bengkulu Utara. Jadi ada beberapa regulasi-regulasi yang memang turunan atau cascading dari peraturan pemerintah maupun peraturan BPJS atau yang diamanahkan di undang-undang yang masih belum bisa terafiliasi dengan peraturan-peraturan yang dibawanya. Kesimpulan kalau kita lihat dari aspek tata kelola ini perlu ada koordinasi dalam hal kesesuaian data PBI pada masyarakat miskin, baik antara pemerintah Provinsi Bengkulu, BPJS Kesehatan. Dan yang kedua, adanya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan program JKN ini supaya bisa mencapai 8 sasaran pada peta JKN. Saya cepat saja ini di aspek yang kedua yang kami teliti, itu dari aspek mutu pelayanan. Dari mutu pelayanan kita melihat bagaimana sebenarnya program KMKB, juga bagaimana implementasi program untuk pencegahan kecurangan atau fraud-nya. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi dalam capaian indikator rujukan non-spesialistik. Saya tampilkan secara sederhana saja, nanti lebih banyak di diskusinya. Kalau secara umum, tim KMKB itu sudah melakukan utilisasi review, UR, pembinaan etika dan disiplin profesi, serta sosialisasi kewenangan terhadap tenaga klinis. Nah, hanya yang masih belum, ini dirasakan ada tugas dari audit medis, itu masih belum bisa maksimal. Berikut yang ketiga, tugas yang dilakukan TKMKB itu masih sangat tergantung sekali dari dukungan BPJS Kesehatan. Ini kita juga dari hasil wawancara juga dengan informan kita, kalau selama ini masih difasilitasi dari pihak BPJS Kesehatan. Nah, program-program untuk pencegahan kecurangan yang berikutnya adalah tim anti-fraud sebenarnya telah terbentuk di beberapa kabupaten kota, namun ini belum bisa berjalan dengan optimal. Jadi belum ada laporan temuan-temuan yang memang dipublikasikan kepada masyarakat. Yang kedua, belum nampak adanya edukasi tentang bagaimana pengendalian fraud ini pada pihak-pihak yang terkait, khususnya stakeholder, baik itu rumah sakit, puskesmas, atau mungkin pihak-pihak yang mengelola langsung yang terkait langsung dengan program JKN. Dan ini edukasi dan training ini penting dilakukan supaya ada pemahaman secara bersama, juga dilibatkan juga pihak aparat hukum. Berikut kalau kita lihat dari KBK-nya, kapitasi berbasis komitmen, itu secara umum indikator rujukan non-spesialistik pada program pembayaran berbasis komitmen telah tercapai sebenarnya di Provinsi Bengkulu secara umum. Berikutnya pencapaian indikator rujukan non-spesialistik di Provinsi Bengkulu ini didukung adanya pengawasan dari tim Monep JKN. Dan berikut ini ada kualitas rujukan ini yang masih perlu diperbaiki, di mana itu tadi yang seperti saya sampaikan sebelumnya, kode A90 dari ICD itu untuk DBD, dengue hemorrhagic fever, ini masih belum tuntas di puskesmas atau di FKTP, padahal ini bisa dilakukan di FKTP. Nanti mungkin bisa kita gali kenapa sampai banyak sekali rujukan-rujukan seperti di kode A90 ini. Berikut, tim anti-fraud itu memegang peranan penting dalam melakukan edukasi di Dinas Kesehatan. Ini slide yang terakhir, ini terkait dengan equity atau keadilan dalam hal pemerataan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Kita ingin melihat sebenarnya bagaimana pemerataan dari aspek sumber daya kesehatan itu sendiri maupun dari layanan kesehatan. Tadi kita sampaikan bahwasan harusnya kepesertaan JKN itu sudah 100% di akhir Desember 2019, karena sejak diberlakukannya 1 Januari 2014 sampai tahun 2019 ternyata secara keseluruhan di Indonesia juga belum bisa tercapai UHC. Dan di Provinsi Bengkulu tadi seperti yang digambarkan dari 2 versi data, itu masih di kisaran angka 80-85. Dan mungkin insya Allah di tahun ini bisa sampai 90-an ke atas. Berikut paket manfaat ini dirasakan masih banyak belum didapatkan, terutama untuk di daerah kita. Ini karena kekurangan tenaga spesialistik. Ini sangat berbeda sekali dengan mereka-mereka yang berada di Pulau Jawa. Mereka lebih mudah mendapatkan aksesnya dan juga layanan-layanan. Contohnya saja ini untuk pelayanan jantung. Kita di Provinsi Bengkulu, kalau kita lihat dari data SDM yang ada di Kementerian Kesehatan itu masih di 5 orang dokter spesialis, 4 orang di provinsi dan 1 orang di Bengkulu Utara. Ini mohon nanti kalau ada keliruan diralat yang kami dapatkan dari sumber datanya. Berikut juga ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis jantung ini
kalau kita lihat secara distribusinya ini masih belum rata. Harusnya kalau bisa itu sudah ada di masing-masing kabupaten kota, sehingga lebih mudah untuk melakukan akses atau masyarakat atau peserta melakukan akses dalam hal pelayanan jantung. Karena kalau kita lihat dari datanya, ternyata stroke itu nomor 1, data yang paling banyak per 2016 itu ya, yang kita dapatkan menyebabkan kematian yang ada di Provinsi Bengkulu. Berikut kunjungan peserta JKN untuk layanan CPD di EBKTL per segmen itu di Provinsi Bengkulu, khususnya yang PBPU itu masih banyak di segmen yang lain, bukan artinya mereka yang betul-betul dari PBI-nya. Baik, kesimpulan di sini kalau kita lihat dari aspek equity atau pemerataan, yaitu evaluasi JKN di Provinsi Bengkulu secara umum itu belum mencapai sasaran 2, 3, dan 4 dalam peta jalan menuju JKN pada tahun 2014-2019. Mohon maaf, ini salah ketik. Berikut pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu itu belum merata dan berkeadilan. Berikut juga cakupan kepesertaan yang masih 80%, persebaran fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan yang tidak merata, termasuk untuk pelayanan jantung, sehingga keadilan sosial terhadap akses pelayanan kesehatan itu belum bisa kita capai. Dan saat ini yang lebih banyak terkondisi pelayanan itu hanya di daerah Kota Bengkulu karena kemudahan dalam hal akses pelayanan. Demikian Mas Ozi, untuk terakhir ini saya tutup dengan pantun juga karena tadi dibuka dengan pantun, nanti mungkin akan dibalas Pak Edriwan ini. Petani sibuk menanam padi di tengah sawah. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.